doanya. Alhamdulillah sudah malam 17. Mungkin malam ini kita mau ada tausiah sedikit dengan guru kita Ustaz Mukardas Muhammad Mansur. Insyaallah mereka dia memberikan tausiah kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah kita nanti sebelum yang akan kita lakukan. Untuk itu silakan Ustaz tausiahnya untuk kurikulumnya. Ya. Halo bersama semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Tidak ada bulan Hijriah yang teramat mulia dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan yang ke-9. Dari huruf ataupun dari urutan angkanya saja sudah menunjukkan bahwa 9 itu kalau dibuka Al-Quran surat At-Taubah, artinya bulan Ramadan adalah mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat umat Islam untuk bersama-sama kembali. Taubat itu artinya kembali ke dalam petunjuk-petunjuk Allah yang sesungguhnya, kembali kepada rutinitas ibadah yang memang asal muasal terciptanya manusia di hadapan Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah momentum bulan Ramadan ini mampu dan dapat kita jadikan sebagai bulan untuk mengembalikan diri kita ke dalam fitrah manusia yang sesungguhnya. 11 bulan kita sudah terjajah oleh keinginan-keinginan liar yang berusaha mencoba untuk terus-menerus menggelincirkan dan mengurangi serta mengkikis nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan adalah boleh kita katakan sebagai satu institusi ilahi yang mampu dan dapat menerpa jiwa-jiwa dan batin-batin orang-orang beriman untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga bulan diturunkannya Al-Qur'an. 14 abad yang lalu, tepatnya di 17 Ramadan, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu bukan sebatas bahan bacaan. Al-Quran bukan sebatas bahan renungan, dan Al-Quran bukan sebatas bahan untuk diperdebatkan dan didiskusikan. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana Al-Quran mampu dan dapat kita jadikan sebagai sumber dan sekaligus inspirasi untuk terus-menerus melahirkan sifat-sifat baik yang ada di dalam diri kita,
menyempurnakan segala bentuk kekurangan-kekurangan kita, dan memperbaiki segala bentuk kesalahan-kesalahan kita yang selama ini kita lakukan. Jadi bukan sebatas kita bangga dengan sudah mampu bisa baca Quran, sudah bisa menerjemah, sudah tahu asbabun nuzulnya dan sebagainya, tapi bukan begitu. 14 abad yang lalu, 30 juz, 114 surat, dan umumnya orang mengatakan 6.666 ayat memang secara totalitas sudah turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Satu hal yang menjadi bahan pertanyaan kita, sudah berapa ayat, sudah berapa surat yang sudah turun untuk diri kita? 30 juz sudah turun kepada Al-Quran, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang untuk kita sudah berapa ayat, berapa lembar, berapa juz, berapa surat? Dari 114 surat yang ada, berapa ayat atau berapa surat atau surat-surat mana yang sangat familiar kepada diri kita? Hampir semua umat Islam sangat familiar dengan Yasin, karena Yasin tidak identik dengan kematian, Yasin identik dengan kenduri, Yasin identik dengan berbagai macam. Padahal ada 114 surat. Kalau dalam bahasa kelistrikan, 114 adalah apa istilahnya bahasa ini? Sakral. Kita dikasih 114 sakral oleh Allah untuk menyalakan lampu-lampu yang ada. Tapi kenapa bodohnya kita hanya pakai satu sakral saja? Kemana-mana Yasin, apa-apa Yasin, apa-apa Yasin. Memang masing-masing surat punya kelebihan, masing-masing surat punya keutamaan. Tapi secara global, secara totalitas, kalau kita melihat Al-Quran adalah sebagai hudan linnas, Quran sebagai petunjuk hidup manusia, maka tidak ada satu Al-Quran pun yang tidak penting buat kita. Semua ayat Al-Quran penting. Semua ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita, membina kepada kita, dan sekaligus memberikan jalan hidup ke arah tujuan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 114 saklar yang Allah berikan kepada kita. Ayo bareng-bareng kita nyalakan semua, biar kita akan menjadi terang benderang. Di mana kita akan terang benderang? Di alam kubur. Saya sering sekali menyampaikan, cahaya itu ada 3. Yang pertama, cahaya yang diciptakan oleh Allah, matahari. Yang kedua, cahaya yang diciptakan oleh manusia, lampu ini. Dan yang ketiga, cahaya yang diciptakan oleh diri kita melalui alunan ayat-ayat Al-Quran. Kapan itu dipakai? Selama masih ada cahaya dari Allah, tidak berfungsi. Selama masih ada cahaya lampu, tidak berfungsi. Tapi nanti pada saat cahaya dari Allah dan cahaya ciptaan manusia sudah tidak mampu kita fungsikan, baru kita butuh cahaya yang terus-menerus sedang kita unsur dalam sebuah prestasi kehidupan. Di mana berada kita? Di alam kubur. Seterang apapun lampu tidak akan pernah tembus. Seterang apapun matahari tidak akan pernah tembus. Yang akan mampu dan dapat mengiringi, mendampingi dan menyinari diri kita di alam kubur adalah alunan ayat-ayat Al-Quran yang terus-menerus kita baca. Allahumma rahmatna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Waj'alhu li imaman, dan jadikan Al-Quran sebagai imam. Wa nurun, cahaya. Jadi kita perhatikan, Quran itu sangat fleksibel sekali. Quran kita baca bisa memberikan petunjuk. Quran kita baca bisa memberikan inspirasi dalam pola pikir kita. Quran kita baca pun juga akan bisa memberikan satu sinar dan cahaya. Oleh karena itu, sebenarnya kita sedang belajar Al-Quran, kita sedang membaca Al-Quran, kita sedang mendengarkan bacaan Al-Quran. Esensinya sebenarnya kita sedang mengumpulkan daya listrik, daya cahaya yang akan kita fungsikan dan akan kita gunakan pada saat nanti kita berada di alam kubur. Hadirin kaum muslimin sidang salat tarawih yang berbahagia, 2 nota yang luar biasa terkenalnya terkait dengan turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah kota Mekah, dan yang kedua adalah kota Madinah. Mekah Al-Mukarramah,
Madinah Al-Munawwarah. Ayat-ayat yang turun di Mekah dalam sejarah disebut ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat di Mekah bicara masalah prinsip ketauhidan, prinsip diri, tauhid itu digembleng oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun. Ayat-ayat Makkiyah diturunkan selama 13 tahun. Sedangkan Madinah mengajarkan muamalah, human relation, hubungan antar manusia. Insya Allah dengan siapapun kita bergaul, dimanapun kita bergaul, kalau pondasi tauhid kita sudah kuat, dimensi Mekah dalam bahasa lebih lain lagi, dimensi kita sudah kuat, maka kita akan berada di kota manapun, insya Allah pola pikir kita, tauhid kita tidak terjaga. Kalau Mekah kita ibaratkan hati kita, saya ulang lagi, kalau Mekah kita umpamakan hati kita, Madinah kita umpamakan otak kita, maka Quran dan ayat-ayatnya yang turun di Mekah esensinya adalah sedang membersihkan semua konsep diri, kemusyrikan, kemudian apa lagi, bid'ah, khurafat dan lain-lain, sedang membersihkan hati kita agar kita menjadi orang-orang yang punya hati baik dan menjadi orang-orang yang al-mukarramah, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Makkiyah membersihkan atau mengajarkan atau membimbing hati kita agar terus-menerus punya tujuan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Sedangkan surat-surat Madaniyah adalah surat-surat yang membimbing pola pikir kita. Otak kita diajarkan oleh surat-surat Madaniyah, oleh ayat-ayat Madaniyah, agar menjadi pola pikir yang terus-menerus berpikir positif kepada semua aturan dan semua qadar, ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang benar belajar Al-Qur'annya, sudah barang tentu orang yang benar-benar belajar Al-Quran dengan baik, maka hatinya akan menjadi baik dan otaknya akan cerdas. Itu pasti. Makanya orang Islam kalau benar-benar kembali kepada learning Al-Quran yang benar, proses pembelajaran Al-Quran yang benar, maka hatinya pasti akan menjadi mulia, hati akan menjadi baik. Mekah Al-Mukarramah. Dan kalau belajar Al-Quran yang benar, maka otaknya akan menjadi cemerlang, pola pikirnya menjadi pola pikir yang cerdas, sebagaimana Al-Madinah Munawwarah, kota Madinah yang bercahaya atau yang cemerlang. Yang terakhir, Al-Quran mengajarkan kepada kita, Al-Quran membimbing kepada kita untuk terus-menerus berada dalam satu tujuan, sehingga tauhid kuat, muamalahnya kuat, hubungan kepada Allah kuat, hubungan kepada manusia kuat. Tapi hubungan kepada Allah harus mendasari segala aktivitas hubungan kita dengan siapapun. Karena sebaik apapun kita dengan orang lain, kalau tidak ada nilai ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah ibaratkan orang-orang yang berlaku dan berbuat seperti itu adalah seperti hujan, seperti debu yang berada di atas batu yang licin diguyur dengan hujan yang keras. Artinya perilaku manusia yang tidak didasari dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan sia-sia. Tugas kita yang telah diajarkan oleh Allah adalah mengingatkan orang dari kesalahan, bukan berprasangka negatif terhadap tindakan orang lain yang belum tentu salah. Mudah-mudahan berkat nuzulul Quran di Ramadan
tahun 1445 Hijriah ini. Allah benar-benar membimbing pola pikir kita melalui Al-Quran yang telah diturunkan di kota Madinah, dan Allah tetap menguatkan hati kita untuk tetap istiqomah, untuk terus-menerus memiliki tauhid yang handal, memiliki tauhid yang kuat, dan hanya bertujuan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala kekhilafan, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.